Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Aprilianti dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2023 dengan NIM F10512310449. Di presentasi kali ini saya akan menyampaikan ulang isi dari ulangan strategi belajar mengajar fisika saya. Nah, pada strategi belajar mengajar fisika di sini, saya mengambil model pembelajaran yaitu problem based learning, di mana teori belajar yang mendasari dari model pembelajaran ini ada 4. Yang pertama yaitu ada teori belajar Jean Piaget dan pandangan konstruktivismenya. Yang kedua itu ada teori belajar dari David Ausubel, yaitu belajar bermakna. Yang ketiga ada teori belajar Vygotsky. Dan terakhir itu adalah teori belajar Jerome Bruner. Nah, baik, dalam teori belajar Jean Piaget dan pandangan konstruktivisme, ia berpendapat bahwasanya pengetahuan itu dibangun oleh siswa melalui proses asimilasi dan akomodasi. Nah, belajar seperti ini akan menemukan dan merekonstruksi pemahaman secara mandiri. Jadi, siswa diajak untuk belajar secara mandiri seperti itu. Tapi di sini tetap dibimbing oleh seorang guru. Nah, selanjutnya ada teori belajar dari David Ausubel, di mana Ausubel menekankan bahwasanya penting untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah ada. Nah, proses belajar melibatkan penggabungan antara pengalaman yang baru didapatkan ke dalam skema pengetahuan yang lalu, seperti itu. Nah, dari kejadian tersebut, siswa secara aktif akan mengonstruksi makna dari informasi yang baru didapatkannya tersebut. Dilanjutkan oleh teori belajar Vygotsky. Di sini ia menekankan bahwasanya dukungan sosial dalam pembelajaran itu sangat diperlukan oleh siswa karena dapat membantu menangani tugas dalam zone of proximal development dengan bantuan orang dewasa atau teman sejawatnya. Nah, hal tersebut itu menjadi proses yang disebut scaffolding. Baik, dilanjutkan oleh teori belajar Jerome Bruner, di mana teori ini mendorong pembelajaran yang aktif, di mana siswa menemukan prinsip-prinsip melalui pengalaman baru secara langsung dan juga mendapatkan sebuah pemecahan masalah. Nah, proses belajar melalui tahapan yang efektif, irkonik, dan simbolik, dan di sini guru berperan sebagai fasilitator. Nah, 4 teori ini sangat sejalan dengan problem based learning karena siswa didorong secara aktif untuk menemukan solusi masalah dengan bimbingan minimal yaitu dari guru. Nah, baik, yang kedua itu ada pertanyaan, yaitu sintaks model pembelajaran yang kamu pilih. Di sini saya memilih proses pembelajaran PBL. Nah, dalam sintaks model pembelajaran PBL di sini itu ada yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun secara kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir itu adalah menganalisis dan juga mengevaluasi atas proses dari pemecahan masalah tersebut. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian C, yaitu contohnya dikaitkan dengan materi fisika dari sintaks yang telah saya temukan sebelumnya. Dan untuk yang pertama itu ada orientasi siswa pada masalah. Nah, di sini itu bisa dicontohkan sebagai mulai dengan menunjukkan beberapa situasi yang dialami kita sehari-hari. Nah, seperti mengapa benda itu bisa mengapung maupun tenggelam. Nah, di sini saya mengambil dari materi hukum Archimedes. Nah, kemudian dari pertanyaan tersebut, kemudian ajukan pertanyaan kepada siswa, mengapa benda dapat mengapung atau tenggelam ke dalam air. Nah, jadi dibuat secara diskusi seperti itu di awal. Nah, kemudian lanjut untuk mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini, bagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil gitu, secara adil. Di sini diberikan setiap kelompok yang berbeda. Bahannya itu ada bola, contohnya plastik, kayu, ataupun sejenisnya. Nah, di sini kita minta mereka untuk meramal benda ini akan mengapung atau tenggelam seperti itu. Nah, dari peristiwa tersebut pasti siswa akan berpikir benda ini akan tenggelam atau akan mengapung. Nah, hal ini itu dilakukan untuk mendiskusikan bagaimana ramalan mereka tersebut benar atau salah.
Baik, selanjutnya adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Karena tadi sudah dibuat secara kelompok, jadi di sini kita akan mengarahkan setiap kelompok untuk melakukan eksperimen kecil dengan bahan yang telah kita berikan tadi. Nah, kemudian kita mengajak siswa untuk mengamati eksperimen tersebut dan kita mendiskusikan fenomena yang akan muncul dan bagaimana hukum Archimedes tersebut dapat menjelaskan dari hasil yang mereka peroleh. Dilanjutkan dengan mengembangkan dan menyajikan hasil. Di sini kita meminta setiap kelompok untuk membuat presentasi singkat mengenai hasil percobaan mereka masing-masing. Nah, mereka ini harus menjelaskan alasan dibalik yang mereka berikan tadi, argumen yang mereka berikan tadi. Nah, bagaimana kemudian mereka kaitkan fenomena yang telah terjadi itu dengan hukum Archimedes yang telah diterapkan dalam situasi yang mereka hadapi tersebut. Dan yang terakhir itu ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana kita memfasilitasi diskusi kelas tentang eksperimen yang telah kita lakukan tadi. Nah, kemudian kita harus mengajak siswa untuk menanyakan bagaimana pemahaman kalian tentang eksperimen yang telah dilakukan. Nah, kita harus meminta mereka mengevaluasi proses percobaan tersebut. Apakah sesuai dengan ramalan yang mereka katakan tadi atau tidak. Nah, kalau tidak, kenapa seperti itu? Kita harus menjelaskan kepada siswa untuk bisa berargumen kenapa sesuai dengan ramalan mereka ataupun tidak sesuai dengan ramalan mereka. Nah, sekian presentasi singkat saya mengenai hasil tulis saya di kertas mengenai model pembelajaran problem based learning, yaitu di mana di sini saya menjelaskan mengenai teori yang mendasari model pembelajaran tersebut, sintaksnya, dan kemudian dikaitkan dengan materi fisika. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.